Santapan Harian Minggu 29 Januari 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-29. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bersabdalah ya Kristus bagi kami yang saat ini bertelut kepadamu. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berserah. Amin. 2 Raja-Raja 9, ayat 16 sampai 29. Kemudian Yehu naik kereta dan pergi ke Yizre'el, sebab Yoram berbaring sakit di sana. Juga Ahazia, Raja Yehuda, datang menjenguk Yoram. Ketika penjaga yang sedang berdiri di atas menara di Yizre'el melihat pasukan Yehu datang, berserulah ia, "Ada kulihat suatu pasukan." Berkatalah Yoram, "Ambillah seorang penunggang kuda, suruhlah ia menemui mereka serta menanyakan, apakah ini kabar damai?" Lalu pergilah penunggang kuda itu untuk menemuinya dan berkata, "Beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai?" Jawab Yehu, "Damai, bukan urusanmu. Baliklah, ikutlah aku." Dan penjaga itu memberitahukan, suruhan sudah sampai kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. Disuruhnyalah penunggang kuda yang kedua, dan setelah sampai kepada mereka berkatalah ia, "Beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai?" Jawab Yehu, "Damai, bukan urusanmu. Baliklah, ikutlah aku." Dan penjaga itu memberitahukan, sudah sampai ia kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. Dan cara memacunya adalah seperti cara Yehu, cucu Nimsi, memacu, sebab ia memacu seperti orang gila. Sesudah itu berkatalah Yoram, "Pasanglah kereta." Lalu orang memasang keretanya, maka keluarlah Yoram, Raja Israel, dan Ahazia, Raja Yehuda, masing-masing naik keretanya. Mereka keluar menemui Yehu, lalu menjumpai dia di kebun Nabot, orang Yizre'el itu. Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, "Apakah ini kabar damai, hai Yehu?" Jawabnya, "Bagaimana ada damai, selama sundal dan orang sihir ibumu Izebel begitu banyak?" Segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahazia, "Itu tipu Ahazia." Tetapi Yehu menarik busurnya dengan sepenuh kekuatannya, lalu memanah Yoram di antara kedua bahunya, sehingga anak panah itu menembus jantungnya, maka rebalah ia dalam keretanya. Kemudian berkatalah Yehu kepada Bidkar perwiranya, "Angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun Nabot, orang Yizre'el itu. Sebab ketahuilah bahwa pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggang kuda mengikuti Ahab ayahnya, maka Tuhan telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini. Sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan membalaskannya kepadamu di kebun ini. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini sesuai dengan firman Tuhan." Ketika Ahazia, Raja Yehuda,
Melihat itu, maka ia pun melarikan diri ke arah Bet-Hagan. Tetapi Yehu mengejarnya sambil berkata, "Panahlah dia juga." Maka mereka memanah dia di atas keretanya, di pendakian ke Gur dekat Yibleam. Ia lari ke Megido dan mati di sana. Para pegawainya mengangkut mayatnya ke Yerusalem. Lalu mereka menguburkan dia dalam kuburnya sendiri, di samping nenek moyangnya di kota Daud. Adapun Ahazia menjadi raja atas Yehuda dalam tahun ke-11 zaman Yoram bin Ahab. Sahabat santapan harian, seorang yang diperkenan Allah akan membawa berkat bagi orang di sekitarnya. Sebaliknya, orang yang tidak diperkenan Allah bisa membawa celaka kepada orang lain. Yehu yang sudah diurapi menjadi raja, sekarang mau menjadikan dirinya raja dengan membunuh Yoram, yaitu raja Israel. Pada waktu itu Yoram sedang ada di Yisrael, dalam keadaan terluka karena perang dengan Aram, dan Ahazia yang adalah raja Yehuda juga datang menjenguk Yoram. Ketika mendengar Yehu datang, tanpa menyangka bahwa Yehu berencana membunuhnya, Yoram datang menemui Yehu di kebun Nabot. Begitu tahu Yehu mau membunuhnya, Yoram dan Ahazia berusaha lari. Tetapi Yehu memanah Yoram hingga terbunuh, lalu melemparkan mayatnya di kebun Nabot untuk menggenapi firman Tuhan tentang penghakiman terhadap keluarga Ahab. Ahazia juga terpanah dan akhirnya mati di Megido. Mengapa Ahazia menjenguk Yoram, raja Israel? Ini karena Ahazia adalah anak dari Yoram, raja Yehuda yang menikah dengan anak Ahab. Dengan demikian, Ahazia adalah keponakan Yoram, raja Israel. Sepertinya Ahazia mempunyai hubungan cukup baik dengan keluarga ibunya, atau mungkin atas perintah ibunya. Maka ia mengunjungi Yoram, pamannya. Ternyata hubungannya dengan pamannya tersebut akhirnya menyebabkan ia yang baru menjadi raja selama 1 tahun dan berusia 23 tahun akhirnya mati terbunuh. Dapat dikatakan bahwa Ahazia, raja Yehuda, mendapat celaka karena hubungannya dengan Yoram, raja Israel. Kita dapat melihat bahwa orang yang sedang dimurkai Allah akan mendatangkan celaka bagi orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, orang yang diperkenan Allah seperti Yusuf akan membawa berkat bagi orang-orang di sekitarnya, seperti Potifar, bahkan menjadi berkat bagi seluruh Mesir dan bangsa-bangsa di sekitarnya. Berhati-hatilah dengan siapa kita bergaul. Ketika kita bergaul dengan orang yang diperkenan Allah, kita bisa mendapat berkat. Sebaliknya, kita juga bisa mendapat celaka karena salah pergaulan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk berhati-hati di dalam memilih teman dan bergaul dengan mereka. Kami akan menjauhkan diri dari pergaulan yang buruk. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.